Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 8 SMP yang solih dan solihah, di mana saja kalian berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar dan penuh semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam dan budaya pekerti pada bab kedua, yakni menghindari miras, judi, dan pertengkaran di kelas 8 semester 1. Namun sebelum itu marilah kita awali dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kami akan memaparkan kompetensi dasar dari bab ini. 3.5 memahami bahaya mengonsumsi miras, judi, dan pertengkaran. 4.5 menyajikan dampak bahaya mengonsumsi miras, judi, dan pertengkaran. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu 1. Mengidentifikasi jenis-jenis miras yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dengan benar. 2. Mengidentifikasi contoh judi dengan benar. 3. Mengidentifikasi contoh pertengkaran dan menyajikan dalil nakli tentang miras, judi, dan pertengkaran. 4. Menunjukkan contoh cara menghindari diri dari miras, judi, dan pertengkaran serta berperilaku menghindari miras, judi, dan pertengkaran. Anak-anak sekalian yang berbahagia, mari kita cermati peta konsep pada bab kedua ini tentang kajian menghindari miras, judi, dan pertengkaran di dalam Al-Quran. Pertama adalah membaca ayat Al-Quran tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran, kemudian memahami hukum bacaan qalqalah dan menghafalkan ayat Al-Quran tentang miras, judi, dan pertengkaran. Kemudian yang kedua mengartikan tiap kata atau mufradat ayat Al-Quran tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Selanjutnya menerjemahkan ayat Al-Quran tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang ketiga adalah memahami kandungan ayat dan hadis terkait tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Adapun sikap mulia yang kita dapatkan setelah mempelajari materi ini yaitu mencintai Al-Quran, senang menciptakan suasana damai, kemudian menjauhi minuman keras dan narkoba, menjauhi segala bentuk perjudian, dan menjauhi bullying, kekerasan, dan pertengkaran. Anak-anak sekalian, tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan hidup orang mukmin? Setiap perintah dan larangan Allah dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari kita lihat gambar yang ada di video ini, yaitu jauhi minuman keras dan narkoba apabila ingin selamat. Kemudian bahaya minuman keras dan judi ini sudah tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Kemudian bahaya pertengkaran di sini, bahwa pertengkaran atau yang berujung kepada pembunuhan itu sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara-cara yang baik seperti bermusyawarah atau dialog. Larangan miras, judi, dan pertengkaran dalam Al-Quran dan hadis. Pertama, Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Mari kita simak dan kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu
ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fal antum muntahun. Shadaqallahul adzim. Arti lengkapnya yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Larangan miras dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu Muslim. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Kemudian larangan berjudi dalam hadis, yaitu hadis dari Ibnu Musa al-Ash'ari. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laiba bin nardi faqad asallaha wa rasulah. Rawahu Abu Dawud. Yang artinya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang bermain dadu maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Daud. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kemudian larangan bertengkar dalam hadis, yaitu wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yakhillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalasin. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling hasut, iri dengki, saling memalingkan muka, saling memusuhi, dan menjadikan kalian sebagai hamba-hamba yang bersaudara. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabaikan dan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya yang muslim melebihi 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengertian miras, judi, dan pertengkaran. Miras adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan, yaitu berkonsentrasi lewat distilasi. Etanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. Contoh minuman keras adalah arak, vodka, whisky, dan lain-lain. Wahai generasi muda penerus bangsa, jangan kalian biarkan diri kalian terjerumus dalam minuman keras. Jauhilah minuman haram tersebut. Ingatlah, masa depan kalian masih sangat panjang. Jadilah pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat mengkonsumsi miras dan narkoba, yaitu 1. Malas makan sehingga fisik lemah dan kekurangan gizi. Yang kedua, hidup jorok sehingga terkena eksim dan penyakit kelamin. Yang ketiga, terkena penyakit paru-paru. Keempat, sering sakit kepala, mual-mual dan muntah serta sulit tidur. Kelima, gangguan otot jantung dan tekanan darah tinggi. Keenam, lamban kerja, ceroboh, sering tegang dan gelisah. Ketujuh, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal dan penuh curiga. Kedelapan, gangguan mental, antisosial dan asusila. Kesembilan, cenderung menyakiti diri, bahkan bunuh diri. Kemudian pengertian perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Maka dari itu anak-anak, jauhilah segala bentuk perjudian
karena hal ini akan membuat kalian melupakan tugas utama kalian, yaitu belajar. Sebagaimana orang-orang dewasa yang telah terjerumus perjudian melupakan tugas utama mereka terhadap keluarganya. Orang yang sibuk di meja judi biasanya menyengsarakan dan menelantarkan anak-anak dan keluarga mereka. Dampak negatif dari judi: 1. Memecah belah persaudaraan antar sesama. 2. Menimbulkan kebencian dan permusuhan. 3. Menjauhkan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mengikuti bujuk rayu setan. 5. Menimbulkan malas bekerja sehingga keluarga menjadi terlantar. Dan 6. Membuat dirinya terjerumus ke dalam neraka. Kemudian pertengkaran adalah keadaan di mana perbedaan pendapat terjadi di antara seseorang dengan yang lainnya, sehingga dapat memancing emosi antar kedua belah pihak. Jadi sekarang kalian menjadi semakin tahu dan jelas mengenai pertengkaran ini dan hukumnya. Jadi yang namanya pertikaian, pertengkaran, perkelahian, tawuran dan sejenisnya itu semuanya dilarang keras, dan pertanggungjawabannya sangat berat baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang yang bertikai, berkelahi dan tawuran tentu akan berurusan dengan pihak yang berwajib, sedangkan di akhirat ancaman hukumannya juga sangat berat. Cara menghindari minuman keras: 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan itu kita bisa terhindar dari minuman keras dengan cara kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 2. Lebih selektif dalam memilih teman, bergaul dimanapun berada. 3. Memperbanyak membaca buku dan mencari informasi tentang bahaya minuman keras. Kemudian cara menghindari judi dan pertengkaran: tanamkan dalam diri kalian bahwa kita harus selalu berperilaku benar. Biasakan perilaku jujur. Hindari perbuatan bohong atau dusta. Hindari perbuatan tidak konsisten atau pelin-pelan. Bergaulah dengan kawan-kawan yang berakhlak mulia. Jauhi teman yang berakhlak buruk. Cegah bila melihat teman mau berjudi. Nasihatilah mereka dengan halus dan bijaksana. Jauhilah tempat-tempat yang berpotensi digunakan untuk berjudi. Mohonlah selalu untuk mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah yang istiqomah. Hiasilah diri dengan zikir kepada Allah agar kalian senantiasa dapat terjaga dari amarah yang berlebihan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.